climate change atau perubahan iklim harus disadari secara global. Pasalnya hingga saat ini dampaknya semakin dirasakan sehingga menyebabkan ancaman kehidupan yang ada di bumi. Itulah yang dibahas dalam seminar lingkungan hidup kolaborasi Pentahelix oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY. Pada kesempatan tersebut, seorang praktisi dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mutia Haryati Husin, mengkritisi antara porsi kebijakan pemerintah Indonesia dengan masyarakat bawah terkait perubahan iklim yang memiliki celah. Meski dari segi kebijakan dinilai telah menghasilkan, seperti telah mendatangi berbagai perjanjian lingkungan, namun dalam pelaksanaannya belum dibuat suatu komprehensif kurikulum untuk kenyamanan masyarakat. Sementara dari sisi akademisi, pihaknya telah memiliki mata kuliah politik global sekitar tahun 2022 silam dan berharap wawasan terkait lingkungan telah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau dari segi akademis menurut saya sih seperti saya dari UMY ya. Jadi kita sudah punya mata kuliah politik lingkungan global itu sejak tahun 2002 mungkin ya. Jadi udah 20 tahun lebih gitu. Dan mudah-mudahan input yang kita berikan tentang lingkungan hidup itu sekarang udah nyebar di seluruh Indonesia dari alumninya. Tetapi tentu yang lulus di tahun 2006 gitu ya, kan itu kira-kira baru sekitar 15 tahun yang lalu ya. Mungkin mereka sekarang ada di level manajemen bawah gitu, mungkin belum sampai pada pembuat keputusan. Tapi insya Allah lah kalau mereka sudah punya ide tentang bagaimana memelihara lingkungan, ya mereka akan membawa itu di level manajemen mereka, di mana mereka sekarang berada dimanapun di Indonesia. Kalau kondisi lingkungan saat ini menurut Ibu seperti apa? Di samping itu, pengurus Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Nurkholis menyampaikan bahwa Muhammadiyah sendiri telah memitigasi perubahan iklim itu sendiri melalui Majelis Lingkungan Hidup, termasuk menyangkut masalah flora dan fauna agar dapat bertahan hidup untuk berkembang biak dengan baik. Masyarakat juga dapat diberikan edukasi agar tidak terlalu mengemisikan karbon dengan melakukan penghematan bahan bakar yang tidak berasal dari fosil namun dari sumber energi terbarukan seperti sinar matahari, air, dan angin. Dan yang berikutnya adalah juga masalah kesehatan ya, dan juga masalah bagaimana flora dan fauna itu ya dapat hidup dan berkembang biak dengan baik jika memang iklimnya itu sesuai. Tapi kemudian kalau terjadi perubahan iklim, itulah yang kemudian menjadi hal yang harus kita waspadai dan bagaimana kita harus memitigasi ya dampak ya dari perubahan iklim itu sendiri. Jadi generasi muda dan masyarakat harus memahami secara praktis apa sih penyebab ya terjadinya perubahan iklim, yaitu bagaimana kita tidak terlalu untuk mengemisikan karbon, ya, tetapi bagaimana kita menghemat satu misalnya bahan bakar, ya kemudian yang kedua bahan bakar itu tidak berasal dari fosil ya tetapi dari sumber energi terbarukan. Senada dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia, Ratih Anggraeni, di mana pihaknya juga memiliki visi utama, yakni menyediakan produk pangan yang sehat. Pihaknya menyadari bahwa selama ini dalam kondisi beresiko, bahkan bisa dikatakan terancam sebab pertanian dan produksi pangan sangat bertanggung jawab atas sepertiga dari emisi gas rumah kaca di dunia. Danone sendiri merupakan perusahaan swasta pertama yang memiliki minuman sertifikat karbon netral dengan kapasitas kemasan 1,1 liter yang dapat didaur ulang. Selain itu, sesuai target pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2050, pihaknya juga telah memanfaatkan energi terbarukan seperti memasang panel surya yang kini sudah terdapat 7 unit. Sehingga kemudian dari Danone kita menetapkan ambisi, yang pertama itu adalah kita ingin mencapai net zero
emission pada tahun 2050. Namun diantaranya pada tahun 2030 itu kita ingin mencapai target-target penurunan jejak karbon dari operasional kami itu secara signifikan. Ada beberapa diantaranya kita lakukan mulai dari penggunaan energi terbarukan, kemudian juga ada pengurangan energi atau energi efisiensi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memastikan produk-produk kita itu dihasilkan melalui sistem pertanian regeneratif. Kemudian juga kita memastikan bahwa produk yang kita gunakan atau komoditas yang kita gunakan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi, karena juga deforestasi itu menyumbang kontribusi untuk emisi gas rumah kaca yang sangat besar bahkan di Indonesia. Aspek lain untuk mengurangi efek rumah kaca, yakni infrastruktur yang bisa dimulai dari transportasi karena menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang signifikan, serta sistem persampahan, utamanya pada sampah makanan, yang secara global menyumbang hingga 12%. Untuk itu, harapannya pemerintah bersama akademisi dan masyarakat dapat berkolaborasi menyumbang inovasi secara kritis, termasuk program pengabdian masyarakat hingga penelitian, agar bisa dimasukkan pada pemeliharaan lingkungan agar tetap lestari sekaligus berkelanjutan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.